Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart students. How are you this morning? I hope everyone get very well as I am like this year. And then meet again with me, Sir Ical will teach you literasi bahasa Inggris. Special for the grade 12 ya. Here with me, Sir Ical. Well, anak-anakku sekalian, my smart students, karena di semester ini kita sudah akan memasuki era baru, yaitu anak-anak kelas 12 sudah akan masuk ke jenjang lebih tinggi lagi, yakni perguruan tinggi. So, this morning I would like to teach you literasi bahasa Inggris. Are you ready for UTBK? Oke, jadi ini khusus buat kelas-kelas 12 ya. Sayang anak-anakku sekalian, my smart students, today we are going to learn about literasi dalam bahasa Inggris. Karena untuk tes masuk UTBK tahun ini dan beberapa seluruh perguruan tinggi di Indonesia nanti akan menggunakan sistem literasi. Ya, jadi ada beberapa jenis, yakni literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, penalaran penalaran matematika, dan juga ada namanya TPS ya, scholastic. So I'm going to teach you here the tricks and tips how to ensure literacy in English. Are you ready with me? Okay, here we go. Bye. Alright, first we have to understand and we have to know what is literasi. Apa sih itu literasi bahasa Inggris? Oke. Literasi bahasa Inggris itu adalah soal yang menguji kemampuan calon mahasiswa untuk benar-benar memahami esensi dari suatu bacaan serta dapat menganalisis argumen yang ada di dalam bacaan tersebut. So it means that it's going to train your capability for the candidate of the college students to understand the essential dari suatu bacaan itu, and then your argument contain on the text. Oke guys, sudah paham sampai di sini? Alright, next we move. Selanjutnya, yang termasuk di sini adalah apa yang biasanya muncul dalam English literasi itu. Yang pertama adalah main idea. Main idea itu paling sering juga muncul. Ada lagi juga di situ problems. Jadi ada 3 utama yang ada dalam literasi bahasa Inggris: main idea, problems, and the conclusion. Kita harus mengetahui ketiga ini. Setelah itu baru kita bisa menjawab bagaimana caranya menjawab literasi dalam bahasa Inggris itu. But I have a tips and tricks that I'm going to teach you. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana strateginya. Kalau kita mencari tahu itu, menjawab soal-soal literasi dalam bahasa Inggris itu bagaimana sih? I have a strategy here, and then what I have I will give it to you hari ini ya. Yang pertama, untuk menjawab beberapa soal dalam bahasa Inggris, literasi bahasa Inggris itu, yang kita harus melakukan apa yang namanya skimming. Anybody knows? Ada yang tahu apa itu skimming?
Ya, good. Pasti kalian semua paham. Ibu guru hebat di sekolah Anda juga sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu skimming. Skimming adalah membaca cepat, mencari poin-poin tertentu dalam bacaan tersebut. Sehingga kita bisa langsung dengan skimming ini kita juga bisa langsung mengetahui apa makna daripada bacaan tersebut. Dan biasanya skimming itu digunakan untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan tentang topic of the text. So, skimming is sometimes used or mostly used when we want to answering a question about topic. Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang topik itu adalah skimming. Kita gunakan skimming di sini. Jadi membaca cepat. Jadi part-part tertentu saja yang kita baca dan kita mendapatkan keyword dari kata tersebut. Oke? Next, apalagi yang harus kita lakukan? Strategi untuk menjawab soal-soal itu ada namanya scanning. Scanning ini, when you use a scanning, you have to read the text detail, secara detail. Jadi harus betul-betul memahami per paragraf itu hubungan satu dengan hubungan yang lainnya. Kita betul sehingga kita baru setelah itu kita mencari tahu kunci, kata-kata kunci, keyword yang ada dalam bacaan tersebut. So we can answer the questions easily by using scanning. Scanning ini juga butuh proses yang lumayan lah. Oke. Sampai sini oke, guys. Now we move. Next, ada namanya inference. Kita akan menarik kesimpulan. Jadi ada inferensi dari bacaan tersebut, kesimpulan-kesimpulan apa yang bisa kita muncul dari inferensi ini. Ada juga yang kenapa ada beberapa pertanyaan bisa muncul. Why, when, why, where's. Ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan dan mencari hubungan cause and effect daripada kalimat tersebut. Setelah itu ada yang namanya understanding of the structure of the text. Ini understanding of the structure of the text. In understanding of the structure of the text biasanya kebanyakan mostly dalam teks literasi bahasa Inggris itu they give us exposition text. Mereka selalu memberikan kita teks eksposisi, where on the exposition text di situ ada butuh understanding, explanation, explaining dengan persuading. Jadi di situ ada kita harus perlu memahami, ada di situ mengexplain dan ada persuade di dalamnya, merayu. Jadi disinilah juga kita harus betul-betul memahami, understanding the structure of the text. Mau kemana jenis teksnya, apa ini. Dan yang kelima, di situ ada prior knowledge. Jadi strategi dalam menjawab soal-soal bahasa Inggris, literasi bahasa Inggris itu kita harus memiliki prior knowledge yang enough, yang good enough. Misalnya, for example, when the text is talking about a flood here or something about coronavirus, kita harus punya prior knowledge about it. Pengetahuan sebelumnya tentang apa itu, tentang banjir yang terjadi, elaboration atau misalnya rebuscation. Kita harus punya sedikit pengetahuan tentang itu in case kita bisa secara tidak langsung apa yang dibahas di teks itu kita sudah paham. Ya, misalnya tentang the text is talking about coronavirus. Pengetahuan kita sebelumnya tentang coronavirus itu akan sangat membantu buat strategi kita menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris. Do you understand, anak-anakku sekalian? Jadi ada 5 yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama, strategi yang pertama itu ada namanya skimming. Membaca dengan cepat poin-poin tertentu saja yang kita bisa baca, kemudian masuk kepada scanning, detailingnya secara detail, inference, understanding the structure of the text, and the last one prior knowledge. Dan ini prior knowledge sangat-sangat penting sayang untuk kita miliki supaya kita ada pengetahuan sedikit tentang masalah tersebut. Okay? You get that? Okay. Very good. Nice. Now we move to next material, next slide. What I'm going to explain here is the types of question that's commonly come up in the English literacy. Jadi ada beberapa jenis-jenis tipe jenis question atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris. Apa yang biasanya muncul itu? Yang pertama adalah main idea. Topic of the text. Topic of the text. Yang pertama adalah
topic of the text. Yang saya katakan tadi itu sistem skimming yang kita lakukan di sini sangat membantu kita untuk menjawab pertanyaan topic of the text ya. Oke. Jadi yang pertama adalah tipe pertanyaan pertama itu biasanya muncul adalah topic of the text, and then purpose of the authors. Jadi apa tujuan daripada penulis atau the writer write down or making the text ya, apa tujuannya sehingga dia membuat kalimat teks tersebut or the passage. Kita harus tahu di sini. Kalau mau mencari tujuannya itu bisa kita menggunakan scanning dari strategi yang 5 tadi yang saya katakan. So when you want to find out the topic, kita bisa melakukan skimming, ya, oke. And then attitude of the author, di situ juga biasa ditanyakan tentang sikap. Attitude of the writer itu biasa inference, masuk pada kita bisa membuat kesimpulan kita sendiri tentang bacaan tersebut. Apa pandangan, ya, pandangan kita as a reader tentang penulis tersebut. Ini juga biasanya termasuk dalam pertanyaan literasi bahasa Inggris ya, sikap, attitude of the authors atau attitude of the writer. And then main idea, ini main idea juga paling sering muncul itu almost the same with the topic of the text. Okay. And then after that there are specific information. Untuk mengetahui specific information dalam tipe-tipe pertanyaan yang specific information itu biasanya kita bisa lihat di situ pertanyaan tentang when, why, where. Di situ WH question sangat kita butuhkan untuk menemukan informasi-informasi tertentu dalam bacaan tersebut ya. And then my smart students, yang selanjutnya itu identify the relationship between one paragraph to another paragraph. Disinilah kita bertu understanding the structure of the text. Kalau kita memahami bentuk teksnya, memahami makna kata, memahami explanation, understanding everything on the exposition text, explanation on the text, kita lebih mudah untuk mengidentify relationship of the paragraph. Ya. And then ada lagi paragraph prediction, biasanya itu muncul kira-kira kalau paragraf kemudian dihilangkan dan diganti dengan paragraf baru, kira-kira apa yang akan muncul. Itu biasanya juga ada pada salah satu jenis tipe pertanyaan pada English literasi. Oke. Next, my smart students, yang selanjutnya itu tipe daripada pertanyaan yang biasanya muncul adalah inferring the text. Infer, what can you infer from the text? Dari sini biasa kita bilang, apa yang kalian bisa simpulkan daripada teks tersebut? Inferring the text ya, kesimpulan. Jadi kalau untuk mengetahui kesimpulan kita harus tahu cause and effect daripada bacaan tersebut. Jadi perlu dibaca secara detail by using the scanning. Oke. Next, summarizing. Kesimpulan biasanya itu muncul pada akhir-akhir kalimat ya, apa yang kalian bisa summarize from the text. And then ada lagi restatement. Restatement itu biasanya kalau menggunakan kata restatement seperti ini ada biasanya dalam teks. In a text itu misalnya kalau ada garis kata yang digaris bawahi, misalnya the types of bla bla bla, ada kalimat seperti itu dan yang digaris bawahi di situ kira-kira yang cocok digantikan kalimat apa, itu namanya di restatement kembali. Kalimat apa yang paling cocok kalau misalnya kita gantikan the types of food misalnya, dan kemudian di restatement ada biasanya muncul kalimat pertanyaan seperti itu ya dalam soal English literasi. Dan yang selanjutnya meaning or synonym. Meaning and synonym juga paling sering. They are known, for example kita katakan seperti ini. They are known as bla bla bla, for example. Kata garis bawah itu misalnya known. Kira-kira best replace dengan kata seperti apa. Jadi yang seperti ini, tipe soal seperti ini kita butuh memang kosakata yang betul-betul cukup untuk understanding about this. Dengan kosakata yang bagus kita bisa memahami kalau ada soal restatement ya, mengulang meaning dengan sinonim kalau soal meaning and synonym. Dan yang terakhir adalah reference ya.
Inilah beberapa tipe-tipe soal yang umumnya muncul pada pembelajaran literasi bahasa Inggris. Ya, yang seperti saya tadi katakan, ada yang bertanya tentang topic of the question, main idea, summarizing, restatement, reference. Itu sering muncul, tapi apa yang akan saya bahas pada hari ini, saya akan menjelaskan anak-anak hebat saya yang ada di Sulawesi Selatan ini bagaimana cara menjawab, tricks and tips how to answer a question is talking about the topic of the text. Are you ready, guys? We are going to start now. Bagaimana cara menjawab topic of the text, sir? Sering sekali muncul dalam satu pertanyaan itu ada biasa tanyakan, what is the topic of the text? What is the title of the text? Yang seperti apa sih contohnya? Contoh-contohnya itu yang menanyakan tentang topic of the text. First of all, we have to understand what is topic of the text itself. Ya, topic of the text merupakan subjek utama bacaan. Tentang apa bacaan itu? Topik atau tema itu bisa berupa inti dari tulisan atau the core of the text atau judul tulisan tersebut. So, jadi topik dari pembahasan itu bisa menjadi judul, title. Topik dari teks tersebut itu bisa menjadi title of the text. Yang mana-mana yang bisa menjadi title of the text itu ya kita bisa temukan dengan apa yang tadi saya katakan, proses yang akan kita gunakan di sini untuk menjawab itu menggunakan skimming aja. Dari secara cepat kita men-skimming aja. Kalau untuk mencari topic of the text kita cuma membutuhkan yang seperti ini. Triknya bagaimana caranya? Tapi sebelumnya saya perlihatkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bervariasi. Biasanya menanyakan tentang what is the topic of the text, apa topik daripada teks tersebut. And then what is the best title of the passage, ini juga menanyakan tentang topiknya ya. The best title, the best title-nya. Itu juga asking about the topic. Pasti kita akan tahu yang mana yang paling banyak disebut. The passage mainly talks about, itu juga membicarakan tentang topik. Jadi ini adalah 3 jenis pertanyaan yang biasanya muncul yang menanyakan tentang topik daripada pertanyaan tersebut. Oke? Oke guys, next. Let's see. Tips in answering question asking about topics of the text. Ada beberapa tips yang akan saya give it to you. How to answering question asking about topic of the text. The first one that you have to do in answering question about topic of the text, membaca paragraf pertama dari teks secara utuh. So, you focus when you see the question is asking about the topic, first thing that you have to do, read all the first paragraph. Ya, pertama baca dengan cepat secara utuh, bisa juga sih tidak secara utuh, but if you have understood about the meaning or the what this paragraph mean to you, itu sudah bisa dilepaskan dan kita move on lagi guys. Jangan sama di situ, kita move on lagi ke paragraf kedua. Apa yang kita lakukan pada paragraf kedua untuk mencari topiknya? Cuman membaca saja kalimat pertama. Jadi read the first line every paragraph, setiap paragraf. Jadi setelah paragraf pertama, after the first paragraph that you read them all atau half of them, kalau sudah paham dan understand, it's okay. You can see, you can understand what is the topic. Kemudian pada paragraf selanjutnya baca garis pertamanya aja. Pada paragraf kemudian, para paragraf terakhir itu nanti juga kita harus baca kesimpulannya apa daripada bacaan tersebut. So we can decide it, apa topik daripada teks ini. Oke, sampai di sini paham sayang? Jadi itu trik yang pertama, dibaca paragraf pertama, cari kata kunci yang ada di situ, kemudian baca kalimat-kalimat pertama pada paragraf selanjutnya dan kemudian kita menuju kepada paragraf the last paragraph. Oke? Oke guys, temukan kata kunci atau keyword yang selalu diulang-ulang baik pada bagian awal, tengah atau akhir, terutama pada bagian kesimpulan. Ini. Jadi ketika kita membaca pada paragraf pertama,
kedua, ketiga sampai di akhir itu find out the keyword. Cari memang kata kunci yang muncul di situ. Ini keywordnya apa di situ? Kalau kita keywordnya. Kalau kamu tidak menemukan keywordnya di situ, itu it's hard to find out. It's hard, ya, susah menemukannya. Tapi setelah kita mulai pasti easy. Alright, the next. Kata kunci keyword ini dapat berupa sinonim atau kata yang artinya sama. Jadi padanan kata di sini kalian perlu juga punya kosakata yang bagus. Kata kuncinya sinonim-sinonim yang berhubungan dengan kalimat di situ. Ya, jadi harus punya banyak sedikit lah. Sedikit banyaknya vocabulary untuk mengetahui keyword. Ya, sinonim kata, padanan kata yang ada pada teks tersebut. Oke, guys? Alright, next. Sekarang kita lihat lagi, simpulkan dan pilih jawaban yang sesuai dengan topik ataupun judul. Umumnya berbentuk frase, bukan dalam bentuk kalimat utuh. Jadi untuk menentukan topik dari sebuah teks itu frase aja, bukan kalimat utuh yang panjang-panjang banget ya. Dan itu juga bisa berubah, bisa menjadi sebuah title of the text. Sampai di sini Anda paham? Pasti paham kan? Because I know you are very smart students. Oke, guru-guru hebat di sekolah Anda pasti juga akan menjelaskan lebih detail lagi. Dan sekarang kita move on lagi guys ya. Jangan move on dari saya, tapi move on dari slide berikutnya. Move onnya kemana? Kita lihat contoh-contoh soalnya dan kita belajar sama-sama, menjawab sama-sama bagaimana caranya menjawab soal-soal yang menanyakan tentang topik of the text. Oke? Saya matikan dulu ini. Now we see an example. Saya perlihatkan dulu paragraf pertama ya. Paragraf pertama di sini, parents send their children to school with the best of intention. Paragraf pertama, kalau bisa kita lihat di sini kira-kira apa yang menjadi keywordsnya. Yang pertama kita lihat di sini ada sending their school to the best intention, believing they ada education, ada berhubungan dengan school. Kid needs to become productive, happy adults. Ini yang mereka inginkan. Jadi pada paragraf pertama ini mengatakan bahwa para orang tua mengirim anak-anaknya atau menyekolahkan anak-anaknya dengan harapan bahwa nanti mereka akan berbahagia, akan happy adults di umurnya. Semakin dia dewasa dia semakin bahagia dengan adanya beberapa sekolah. Tapi dari kalimat tersebut lagi ada muncul kata di sini, but the conventional wisdom that these issues can be resolved with more money, better teachers, more challenging curricula, and rigorous test. Di situ ada sedikit kata but, conventional wisdom, kebebasan, ya. Kebijakan konvensional. Jadi di sini ada sedikit kebijakan yang dia mungkin orang tua pikirkan. Kita masuk kepada paragraf kedua. Yang tadi triknya untuk skimming di sini ndak usah dibaca secara keseluruhan paragraf keduanya sayang. Kita baca baris pertamanya saja ya. Coba lihat di sini. Children are required to be in school where their freedom is generally restricted far more than adults would tolerate in their workspace. Sampai titiknya di sini. Jadi pada paragraf kedua ini dijelaskan apa yang terjadi di sekolah itu, bahwa anak-anak di sana itu dibiarkan berada di sekolah lebih lama tapi freedomnya itu dibatasi. Kebebasan mereka dibatasi di sekolah. Kemudian kita masuk ke paragraf selanjutnya. Bahas tentang compulsory education has been fixed of our culture for several generation. Dan ini terjadi ya sudah several generation, sudah beberapa dekade. Presiden Obama and Secretary of Education are so enamored of it and that they want even longer school days and years. Jadi mereka menginginkan anak-anak itu berada lebih lama di sekolah. Okay, and the last paragraph talking still about schools as we know them today are product of history, not of research.
Jadi bukan sebuah penelitian ya di sini. Kira-kira kalau kita menanyakan tentang apa topik daripada teks di atas, kira-kira ada ndak bayangannya anak-anakku sekalian? Ini bahas pertama tentang sekolah, ada lagi kekhawatiran sedikit di situ, conventional wisdomnya, ada lagi children restricted freedomnya, dibatasi kebebasannya. Kira-kira apa yang menjadi topik daripada teks di sini? Sekarang kita lihat jawab pertanyaannya dan pilihan jawabannya ya. What is the text what is the topic of the text? Pilihan jawaban pertama, parents expectation on reinformation in American school system. Yang kedua, doubt of the effectiveness of American children to stay longer at school. Yang ketiga, restriction on children's freedom at the USA schools. And then the delta, regulation for American children to stay longer at school. And then the last one, A, absence of research-based school system in the USA. Jadi kira-kira menurut anak-anak hebatku sekalian, anak-anak smart student, yang mana menurut Anda yang paling cocok dengan topik yang kita bicarakan ini? Apakah parents expectation? Saya menunggu jawabannya ya, bisa silakan Anda ketik. Dari sekolah mana silahkan, apa kira-kira? Apakah pengharapan orang tua adanya reinformation di sistem sekolah pendidikan di Amerika, atau keraguan tentang efektifnya anak-anak disuruh berada lama di sekolah, atau reinstruction children freedom? Oke, terima kasih jawabannya sekarang semuanya anak-anak. Sekarang kita bahas ya. Kira-kira apa tadi jawabannya? Apakah D atau B? Kalau D tadi berbicara tentang regulation, aturan ya. Tapi kita lihat di sini. Yang saya garis bawah, yang saya tunjuk situ, many parents do have qualms about how well schools are performing, but the conventional wisdom is that this issue can be resolved. Ada kata keraguan di sini, ada kekhawatiran, khawatir, ada kata qualms di sini ya. Ada kata qualms, dan juga pada di sini ada tadi lihat, the parents do have qualms about how well schools performing. Dan yang selanjutnya ada juga children are required in school where the freedom greatly restricted. Jadi ada juga kalimat pada paragraf kedua ini, kebebasannya dibatasi, ada keraguan di sini tadi, ini qualms, ada keraguan. Jadi yang paling tepat jawaban di sini adalah bagian bravo. Congratulations. Yang menjawab B tadi, selamat. Doubts adalah keraguan tentang efektifnya sekolah di Amerika yang mengizinkan anak-anaknya berada di sekolah lama. Karena di sini biasanya dia tidak mau terbatasi kebebasan di situ. Jadi orang tua di sini ragu. Jadi topik yang paling cocok di sini adalah keraguan orang tua. Karena di sini juga pada paragraf selanjutnya banyak dijelaskan bahwa tidak ada penelitian ya yang mengizinkan mereka bagus untuk berlama-lama di sekolah. Jadi di sini keraguannya orang tua yang sangat cocok untuk menjadi topik daripada teks tersebut. Alright, thank you yang sudah jawab dari Andre Kang Ada, dari Pangkep SMA 13, dari Bone. Oke. Next sayang, kita pindah ke pertanyaan atau contoh soal selanjutnya. Yang membahas tentang, pertama kita lihat paragraf pertama. It's common knowledge that as women get older, pregnancy become a risk enterprise. Pada paragraf pertama ini kalian harus juga cari tahu dulu. Yang paling pertama di sini membahas tentang women get older, pregnancy becomes riskier enterprise. Advanced maternal age is linked to number of development disorder children, such as Down syndrome. Jadi pada paragraf pertama di sini ini membahas tentang kehamilan yang terjadi pada orang tua, artinya orang yang sudah berumur lebih tua. Ya mungkin sekitar 40-an, di atas 30-an ya. Itu beresiko maternal age is linked to number of development disorders in children.
Jadi kemungkinan anaknya ada nanti kelainan. Kalau misalnya menurut studi di sini. Now study has confirmed that older mother likely to give birth a child with autism, dibahas lagi di sini. Jadi orang ibu-ibu yang sudah lebih tua umurnya baru hamil, biasanya anaknya beresiko untuk dapat penyakit seperti autis. Pada paragraf kedua kita lihat, the research found that mothers offer, jadi ada penemuan menemukan bahwa ibu yang umurnya 40 tahun memiliki 50% ya anaknya lahir dengan autis pada paragraf kedua. Jadi masih membahas tentang resiko kehamilan di usia tua. Ya, pada paragraf kedua masih membahas tentang resiko kehamilan di usia tua, apa yang akan terjadi, anaknya mungkin kelahirannya nanti akan menjadi autis. Jadi lebih banyak terjadi dibanding orang tua atau ibu-ibu, bukan gadis ya. Ibu-ibu yang berumur 25 sampai 29 tahun. Itu menurut penelitian, ya. And then the next, prevalence autistic spectrum disorders in California. Jadi di sini sudah dijelaskan lagi tentang apa itu autis yang sudah terjadi di tahun 2007 di California. Nah, itu sudah ada. Kira-kira anak-anakku sekalian, topiknya kalau kita menanyakan tentang apa topik yang paling cocok, what is the topic of the text, kira-kira apa yang paling cocok dengan topik tersebut ya. Oke, tadi yang sudah saya perlihatkan sudah digarisbawahi dari paragraf awal, paragraf kedua itu membahas tentang kehamilan yang lebih tua, beresiko tentang anaknya yang kena autis dan segala lain-lainnya. Oke, sekarang kita lihat. Kira-kira pertanyaannya apa? In the text, the writer deals with the topic on. Dari teks di atas ini menanyakan juga tentang topik. Jadi penulis setuju kalau kita memberikan topiknya apa kira-kira? Prevalence of autism among children. Bravo, possible biological cause of autism. And then research finding on mental disorders. And then the next one, maternal age and autism in children. And then the last one is negative effect of delaying pregnancy. Saya menunggu your answer. Silahkan diketik sayang. Diperhatikan tadi waktu saat kita skimming. Ya, pada saat kita skimming diperhatikan sedikit apa yang kita skimming itu keywordnya. Silahkan masukkan. Oke, well. Di sini sudah terlihat bahwa dengan menggunakan skimming sedikit saja itu anak-anak sudah paham and understand bagaimana menjawab soal tersebut kalau menanyakan tentang topik. Kita lihat di sini explanation-nya. It is common knowledge that as a woman get older, pregnancy become risk enterpriser. Jadi yang paling pertama ke umur, membahas tentang umur dan juga tentang kehamilan. Ada resikonya. Dan selanjutnya di sini ada umur 40 sampai 40 tahun lebih itu punya resiko 51% anaknya kena autis. Jadi jawaban yang benar adalah apa? Jawabannya benar, maternal age and autism in children. Jadi dari awal di sana di atas dia sudah membahas tentang maternal age, umur kehamilan dan resiko-resiko anaknya menjadi autis. Semuanya cerdas. Yeah, you are right guys. I love you. Semuanya cerdas. Anak-anak cerdas se-Sulawesi Selatan. Oke, move. Masih mau? Kita kasih lagi soal lagi guys. Kita lanjut ya guys ya. Nah, karena kita out of time. Kelas berat sekolah mana tadi itu? Oke. Sekarang coba kita lihat lagi. Pertanyaan selanjutnya. Pada kalimat pertama, paragraf pertama, today's economic vocational job are becoming more important. Kita underline di sini. Yang pertama dia bahas itu tentang vocational job, ya.
This is why vocational education disebutkan lagi, ada lagi vocational education program. Jadi kita bisa juga lihat, oh ini membahas tentang pendidikan dan pekerjaan. Ada vocational job, ada vocational program. Daripada paragraf pertama yang kita lihat di situ ya. And then move. Students are taught the knowledge required for their field by the instructor. Oke, lihat di sini bahas tentang pembelajaran education, ada kata talk. Jadi talk di sini ada, sini di bawahnya ada vocational education. Jadi pada paragraf kedua itu membahas tentang pendidikan vocational atau kejuruan ya, sekolah kejuruan. The training for vocational job doesn't take long time. Di sini juga masih membahas tentang vocational job dan vocational education. Sampai yang terakhir, pada paragraf terakhir itu membahas tentang most companies of their own training program for specific. Membahas tentang planning tripsnya ke depan ya. Kira-kira kalau melihat soal seperti ini, pertanyaannya kalau menanyakan tentang topik, apa kira-kira jawabannya? Kita lihat dulu. Kira-kira topic of the passage itu apa? Apakah A, kita lihat job based upon manual or practical fields. Yang kedua, increase opportunities for vocational career. Yang ketiga, vocational education for vocational jobs. Yang keempat, variety of choice of vocational job. Training program for vocational job. Silahkan kira-kira jawabannya apa. Yang pertama tadi membahas tentang vocational job. Kemudian dihubungkan lagi pada paragraf kedua tentang vocational education. Ya. Jadi ada di sini di bagian ketiga juga training yang dilakukan di vocational job. Selalu berhubungan. Silahkan anak-anak sekalian kalau mau memasukkan jawaban. Alright, thank you very much. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yes, Charlie, because you are cerdas Ki, you are cerdas student ya. Kenapa kita pilih jawaban yang Charlie? Kita lihat di sini ya. Pertama dia tentang vocational job. Jadi vocational education for vocational job. Di mana pekerjaan itu sangat mudah didapatkan kalau menggunakan vocational job dan vocational education itu punya training ya yang dilakukan sehingga siswa nanti lebih mudah untuk mendapatkan job yang mereka inginkan yang esensial. Jadi jawaban yang tepat benar sekali sayang, jawabannya adalah Charlie, vocational education for vocational job. Thank you very much. Oke, sekarang kita lanjut. Kami punya waktu sisa 5 menit lagi sayang ya. Sekarang kita bahas lagi ini. The process of global warming and destructive nature of wildlife create deadly cycle in which constantly contribute to the others. Forest fires. Pada paragraf pertama bahas tentang global warming. Ada juga forest fires. Ya, di sini bahas juga lagi tentang climate and forest. Dua keywords yang kita lihat di sini, global warming, forest, ada hubungannya semuanya, ya. Oke, pada paragraf selanjutnya, increase in forest fires can now be seen as a factor which contributes to global warming. Masih berhubungan. Peningkatan kebakaran hutan ini juga contributes to the global warming, ini semacam pemicu. Trees, carbon cycle. Jadi yang saya katakan tadi dari awal, kalau kita punya prior knowledge tentang global warming, otomatis kita akan sedikit banyak tahu tentang bacaan-bacaan seperti ini. Itulah tadi yang dikatakan strateginya bahwa kalian anak sekalian harus punya prior knowledge. Oke. And then global warming is a process which has been occurring in 4 years and choose.
di sinilah dijelaskan lagi apa itu global warming. Dari awal tadi itu dijelaskan masalah global warming yang terjadi dengan hubungannya dengan kebakaran hutan ya. Nah, sekarang some expert who care about global warming say that solution must start from home. Pada paragraf di sini ada solusi yang diberikan. Jadi kira-kira jenis teks apa kalau misalnya seperti ini? Ini jenis teks hortatory exposition ya. Nah, yang exposition yang selalu memang muncul pada teks-teks seperti ini. Kira-kira kalau jenis teks seperti ini, apa kira-kira topik yang sangat tepat untuk kita berikan? What is the topic of the passage? Apa kira-kira topiknya? Oke, yang pertama, global warming and forest fires as a factor contributing to rise temperatures. Yang kedua, the process of global warming and destructive nature. Yang ketiga, home solution atau bagian Charlie, home solution to anticipate the rising world temperature, and then delta, the greenhouse effect as a cause of global warming, and the last one, the effect of global warming on the human civilization. Kira-kira topiknya apa yang paling tepat untuk kita lakukan di sini untuk dijadikan sebagai topik daripada bacaan tersebut di atas. Oke, cerdas. Tepuk tangan dulu semua. Semuanya cerdas ya. Untuk menentukan topiknya saja sangat mudah ya. Dengan membaca skimming saja sedikit, kita sudah bisa mengetahui topik daripada teks tersebut. Ya, ini adalah the process of global warming itu yang memicu terjadinya temperatur dari pembakaran hutan. Mungkin juga karena anak-anakku sekalian sudah punya prior knowledge sebelumnya tentang global warming, otomatis sudah bisa menebak dan tahu bagaimana topik daripada teks tersebut. Congratulations, you are very good student, you are very smart. SMA 13 Pangkep, Selayar, cerdas Kina. Guru-gurunya juga di sana cerdas ya. Alright, next. Ini yang terakhir, kita hampir kehabisan waktu. Yang pertama ini, during the most of their life, search glacier behave like a normal glacier. Jadi ini membahas tentang fenomena gelombang ya. Gelombang glaciers. Yang kedua, pada paragraf kedua, 80 years ago Alaska hovered grace 800 years ago toward the sea. Ini membahas lagi tentang gelombang glaciers ya. Search glaciers membahas tentang gelombangnya, penyebab apa di sini yang terjadi tahun 1986. And then dari paragraf pertama tadi di sini dijelaskan sedikit bagaimana ini ada melted water act as a lubricant allowing the glacier to follow rapidly toward the sea. Ada sedikit di situ dijelaskan apa yang terjadi tentang apa yang dimaksud dengan surge glaciers itu, gelombang-gelombang yang biasa terjadi di laut-laut sana ya. Kalau kita ada prior knowledge tentang search glaciers ini akan bisa sedikit membantu kita untuk menemukan jawabannya. Jadi di sini kira-kira pertanyaannya kalau ditanyakan tentang ini apa jawabannya, apa yang menjadi topik atau title yang cocok untuk di sini. The text is mainly talk about apa kira-kira? Apakah the cause and consequence of search glaciers, the classification of different types of search glaciers, definition of search glaciers, the history of particular search glaciers, and search glaciers are affected by the climate. Hurry up, time is yours. Baby, silahkan kira-kira topiknya apa, umumnya itu berbicara tentang apa. Oke, saya akan jawab dengan cepat karena kita kehabisan waktu. Anak-anak sekalian, the answer is, kalau kita memilih jawaban delta, tadi yang memilih jawaban delta, the history of particular search, di sini tidak dijelaskan particular search glacier, dia tidak dijelaskan tentang sejarah terjadinya yang surge glaciers khusus, tidak dijelaskan. Tapi dari awal di atas sini kejadiannya itu ada ciri-cirinya, penyebab-penyebab yang terjadi, ada
Ya, great way proceeding section to another stream. Dan kemudian melt the water as a lubricant. Ini adalah konsekuensi, ini adalah penyebab dan konsekuensi daripada. Jadi jawaban yang benar tadi adalah alpha. Congratulations yang tadi menjawab alpha. Thank you very much. Sampai di sini dulu kita bersama dengan Sir Ical. Kita akan ketemu di hari-hari berikutnya. Don't ever forget to learn more and more, to read more and more ya. Jangan lupa. Dan always miss me. I'll be there, I'll be missing you. Bye-bye. Thank you very much. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Love you full. Mwah.